Kita datang dari surga dengan secara berjamaah melalui kendaraan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita hidup di dunia ini dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من كان يحب لنفسه Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perkumpulan dan jamaah kami pada tempat yang berbahagia ini sebagai rumahmu, sebagai jamaah yang kau rahmati. Sebagaimana kami berkumpul pada tempat yang berbahagia ini yang sebegini rupa, kumpulkanlah kami bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Tema kita pada hari ini, dua penyebab diakibatkan hilangnya nikmat dan kasih sayang Allah di atas permukaan bumi ini. Dan yang sangat kita sayangkan, makin hari agama yang sedang kita anut makin pudar di tangan kita bersama, dan apa yang harus kita wariskan kepada generasi bangsa sebagai generasi emas yang kita persiapkan buat masa akan datang. Maka pada hari ini agama milik kita, yang merawatnya adalah kita. Orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka tidak dampak pengaruh dan tidak dampak takut kepada kita ketika kita tidak hidup di dalam berjamaah, tetapi kita hidup di dalam berkelompok. Yakinkanlah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, peradaban yang dibangun oleh jahiliyah, mereka hidup di dalam berkelompok berpuluh-puluhan tahun, mereka tidak akan pernah berhasil. Tetapi keberhasilan perjuangan Islam dalam masa yang sangat singkat, 23 tahun di tangan seorang Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sanggup merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah dalam konteks dua jamaah. Yang pertama, jamaah salat 5 waktu. Yang kedua, jamaah majelis ilmu agama. Jadi dengan dua bohnyan gepedang dari Rasulullah, Islam menyebar di seluruh siantoro dunia. Maka uronyo, jangan hidup kita berkelompok, tapi hiduplah kita dalam berjamaah. InsyaAllah, tunggu-tunggu sekalian, penyakit yang kita takuti hari ini, yang merupakan fitnah terbesar, fitnah Dajjal, bukan dari orang lain, tetapi dari kita sendiri. Tapi tunggu-tunggu sekalian, mengapa penyakit itu tidak pernah berangkat di tempat kita? Masalah itu harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Entah ada penyakit itu, entah tidak ada, kita tidak mau tahu. Yang harus kita ketahui hari ini sudah datang akhir dunia, dan inilah merupakan fitnah Dajjal yang besar. Jadi bandung-bandungnya bakdro ke bandung-bandung. Kanyang masalahnya bakdro. Tunggu-tunggu sekalian, Allah sedang menguji keimanan kita akhir-akhir ini. Diuji oleh Allah, dipilih sebagai udeng-udeng yang sayang kepada agama Allah, dan dipilih oleh Allah salah satu yang terbesar untuk meruntuhkan peradaban Islam ketika kita nyolahi adu domba dan memfitnah antara sesama.
Dan relah yang pertama sekali adalah jiwa dro dan diri dro ke masing-masing orangnya. Tunggu. Tanya orangnya menyata mutang, pak dira urang menyana rencana tanah bayar napak dah bayar. Napak dah bayar. Nyata pak tikedea tamu mutang akan lunas pengen yang tamu mutang apabila na berencana untuk dah bayar. Kemudian dan tak tepat orang yang akan dah bayar hutang. Pekan han terbayar karena katanya si hana rencana untuk bayar. Yang boleh dah pegah orangnya tak tepat menyatakan bayar. Walaupun ajak kedih jalannya yang tempat tamu hutang maka ada orang lain di po kedai debu apanya gemutang malu. Kemudian orang yang tahu pat orangnya dah tepat lagi maaf. Orang lingkar samping rumah tu tepat lagi maaf. Pekan han talakem, pekan han tatim dan pekan orangnya mentang menyangkut paut dengan orangnya dikarenakan selalu kita tanamkan dan kita munculkan dalam kehidupan kita sifat egois dan selalu ingin menang sendiri. Tunggu orangnya orang yang tak bengih nak tak dapat lagi maaf. Paki ke dalam dunianya mantang hudip dalam dunia. Orang yang tak pegah dan orang yang tak upat, orang yang jauh ngendang roh katanya han mungkin tak gapai. Orang Islam yang di Jakarta dengan kelakuan mereka dan katanya upat. Sedangkan sama akidah dengan kita. Kamu pakai dengan yang sesama akidah. Tak adu domba antara sesama. Dan hukum ketika membawa fitnah kepada orang lain wajib untuk meminta maaf. Tengok, bengeh di kepemimpin orang, bengeh di kepemimpin daerah, bengeh di pemimpin kota, bengeh pemimpin negara. Sesungguhnya kita sedang diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dro tengah diuji oleh Allah. Wate bengeh tekurungnya payah talake maaf orang yang pernah kita sakiti dan orang pernah kita fitnah dan kita adu domba. Nah dah depan lagi maaf dengku. Terserah, itulah merupakan hak dan tanggung jawab kita. Maka jati diri orang mukmin yang memperkuatkan keutuhan Islam yang pada hakikat dan sebenarnya, mari kita selalu mengikat dengan silaturahmi dan hidup kita di dalam berjamaah. Kampung kita adalah surga. Kita datang dari surga dengan secara berjamaah melalui kendaraan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita hidup di dunia ini dalam keadaan terpisah. Tetapi jangan lupa dalam bingkai silaturahmi dan hidup kita di dalam berjamaah. Tunggu-tunggu sekalian. Menyeuranya bermasalah dengan orang lain hantala kemaah. Baik tamutang, baik fitnah dan adu domba antara sesama. Tabuh kecamatan Hinodiidi 17 Agustus dipetapat orang menumandum. Dipetapat orang untuk mengikuti pesta rakyat. Leuh anak tebak jaro nyan keput hantarempok yang nairu imata menegaruka. Nyan tabuh kecamatan bayangkan nanti di yaumil akhirah Allah hasyarkan manusia dan Allah kumpulkan seluruh siantara dunia pada suatu tempat dan kita menuju pada dua tempat surga ataupun neraka. Dan di sinan katanya bandum-bandum bermasalah tunggu-tunggu. Payah tafidat orang yang pernah bermasalah di dunia dulu. Payah tafidat orang yang pernah tamutang idonya ile. Triliunan manusia dan harus kita cari orang yang bermasalah dengan kita. Kodana jauh. Kodana jauh tunggu-tunggu sekalian. Maka hidup di dunia ini sebagai ujian dan cobaan Allah. Orang-orang yang selesai untuk menghadapi kehidupan dunia ini, mereka bisa hidup di dalam duri-duri, di dalam seput klam, tetapi mereka bisa menyelamatkan dirinya. Artinya mulut bisa mereka jahit dan mereka tidak mau berusaha dan mengupaya untuk memutuskan tali silaturahmi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tenggu dah teman yang memaksudkan gadah nikmat dan kasih sayang Allah nang bumonyo. Orangnya dengku nang gro katanya kagersang. Wate tangi orang lain tantang kagadah rasa percaya aku orangnya. Le orangnya watengi kegetanya tantang hana le rasa silaturahmi dan kebersamaan. Kasih sayang Allah lam tabuh nang gro kagadah, nikmat dan rahmat Allah kagadah lam nang gronyo. Jangan harap negeri ini akan aman dan jangan harap Islam yang bersama kita hari ini akan damai. Tunggu, teman yang drone maksud. Yang pertama,
penduduk negeri ini mereka berkekalan meninggalkan salat 5 waktu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salat. Dirikan salat. Sesungguhnya salat itu bisa menegahkan keburukan dan kemungkaran. Anak payah boleh tak pegah panjang panang hat derita dengku. Bud yang tak pelaku fi uro nyan yang boleh tak pegah oroyo. Dengku sekalian. Temana dampak jiat gadah nikmat Allah diakibatkan penduduk negeri ini meninggalkan salat 5 waktu? Nyo nak payah pegah jamaah le. Untuk jamaah na tema khusus. Nyo tak pegah masalah tinggal salat 5 waktu le. Hana tak pebut ibadah. Tiap urau katanya dalam bermaksiat kepada Allah. Kasih sayang Allah, nikmat Allah akan berkurang setiap hari. Tunggu-tunggu sekalian. Coba buka kitab Tawaul Qulub. Dalam kitab Tawaul Qulub hinan dalam hadis kursi bukan? Apabila hamba lung ka dicintai dunia, maka akan gadah lung di dalam kehidupan hambanya. 10% galak ke dunia, 10% jih gadah cinta ke lung dan lung gadah cinta ke jih. Ban saboh dunia diregum dalam budek jih dan bandung-bandung lung hana bersama jih. Lung sama sekali hana bersama jih. Artinya kehidupan dia tidak menentukan arah kemana yang harus kita tuju. Karena kenapa? Dunia yang selalu dia cari. Yo tunggu-tunggu sekalian. Maka gepegah di akhir ayatnya hadis kursinya tidak akan bertemu dan bersatu dalam satu hati dua cinta. Cinta ke dunia dan cinta ke Allah. Menyegetanya terlalu condong kepada dunia, cinta kepada Allah itu tidak akan pernah ada. Hana tunggu-tunggu sekalian. Maka urangnya hudib dalam bermuhasabah diri, jangan pernah menunjukkan kepada orang itu mereka yang salah. Urangnya muhasabah nunggu. Tanyang draw tu ke draw tu. Kiban agama yang sedang lung anut urangnya. Kiban agama di tangan generasi kita. Urangnya tak salah gop juga galak tunggu-tunggu sekalian. Padahal pemimpin yang Allah berikan kepada gedanya urangnya sebagai kaca besar, sesungguhnya itulah saya pada hari ini. Tengko. Ino kang kata tinggal semayang. Penduduk nangronyo nya dengku nya tak perkuat dengan sebuah referensi mentang dengan Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa melalui satu qaryah ataupun sebuah kampung, banggenging bak sebuah kampungnya keadaan nangronyo indah, ranum, buah-buahan begitu banyak. Kemudian penduduk negeri ini hidup mereka dalam keadaan berdamai. Nabi Allah Musa berhenti sejenak dalam musafirnya dan beliau mengambil air sungai yang begitu jernih dan gerah muka Nabi Allah Musa. Setelah membasuh wajah Nabi Allah Musa dan beliau berangkat untuk menuju musafirnya. Sababkan ketinggai bak tempatnya. Bak wate berangkat untuk musafir pada tempat yang beliau tuju 6 bulan berlalu hidup beliau rindu dengan negeri yang pernah ditinggal begitu indah. Anak go orat jalan lain, tapi go orat jalan yang sama. Genek yang nanggro 6 bulan yang kau likut yang begitu lagak yang gegubah. Alihnya banggetamong gerbang nanggro yang gegubahnya lagi urongan malam. Porojih tari uronyo hanali tari. Putar kejadian tunggu-tunggu sekalian. Penduduk negeri ini dalam keadaan hidup dia ngantro menan upaki antara sesama hanali rasa silaturahmi dan boh kaya yang na lam nangronyan Bandung kata buga boh kaya lagak-lagak lagi uronyo umpama boh rin uronyo hanali makna boh rinyan yang harga mahal tapi Bandung-Bandung kata buga. Artinya nikmat dan kasih sayang Allah kagicok lam nangronyan. Ia kerung yang begitu jernih akhirnya hari ini kering kerontang. Hanagat nangronyo. Nabi Allah Musa, ya Allah, apa gerangan yang terjadi? Musa, tahukah apa gerangan yang terjadi 6 bulan yang lalu? Dan hari ini kau lihat tidak sama dengan 6 bulan yang telah lalu. Drone yang lebih tepu ya Rabbi. Kemudian dijawab ya Allah, wahai Musa, bakwate kata lalui nangronyo 6 bulan yang kau likut, nanti do anak muda dilalui nangronyo. Kemudian anak muda tersebut dia berhenti sejenak dan mengambil air sungai dan membasuh wajah seperti yang kau lakukan. Kemudian dia berangkat lagi. Jadi apa kesalahan pemuda itu? Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah dan Allah menjawab, wahai Musa, kesalahan seorang pemuda tersebut karena dia itu meninggalkan salat.
Wak tinggal sembahyang, orang yang lalui nanggronyo, nyo yang terjadi. Bayangkan tengku-tengku sekalian, orang lam nanggronyo, rapikan kampung tinggal sembahyang. Redah niamat, ada wadun tambah kiri tengku. Ibu kerja apa? Yang denak nak kemun. Ibu ketua pemuda, yang je ketua pemuda nak kemun tu. Yang je ketua apa kena denak apa nak kemun. Hanali rasa silaturahmi dan hanali rasa hormat bahkan diakibatkan penduduk negeri ini terlalu zalim meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hana pun rencana pula nanggro. Memang anak gedayo, keluarga gedayo selalu meninggalkan salat 5 waktu. Hana pun rencana minta peng benar-benar denggo tetap nanggronyo akan hanggot apabila salat tidak pernah kita dirikan. Hanta tendang sembahyang bersama-sama dan ingat salat berjamaah itulah merupakan bentuk untuk keaman nanggro dan pejiuh bandung-bandung maksiat dan bencana dalam nanggronyo. Tengku nalom tengku referenti na referenti long. Ketika Nabi Allah Sulaiman beliau itu berdialog dengan binatang-binatang dan bisa beliau dengan bahasa binatang. Memerumpok dengan kucing. Dengan cara apa kau mensyukuri nikmat Allah? Dan akhirnya kucing menjawab, ya Nabi Allah, aku alhamdulillah diciptakan sebagai kucing oleh Allah, bukan diciptakan sebagai anjing. Anjing, Indonesia, bagaimana kau cara mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu? Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai anjing, bukan diciptakan sebagai babi. Kerja apa babi? Bagaimana kau cara mensyukuri nikmat Allah? Alhamdulillah, aku diciptakan sebagai babi, tidak diciptakan sebagai orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Cok timulang kedong. Aku tidak diciptakan sebagai orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Tengku lewat mugrid urang hana sembahyang tidrau. Lewat si babi ataupun si anjing habok seekor, kan? Kemudian kita punya batu sini, nabate sini Pak Jarod. Dan payah tarom di antara dua buah makhluknya. Ada tahu tarom dulu. Tunggu jawab dan karena jawaban dah anak perleh belum jawab. Ikun lebui. Alhamdulillah aku diciptakan sebagai babi, tidak diciptakan sebagai orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Tunggu. Azhe ngembui najis dulu. Azhe ngembui najis. Tubuh jih in najis. Ketika segerombolan anjing melewati qaryah kita, melalui kampung Gedanyo, dilewati kampung Gedanyo, nyan bakwatenyan yang perletannya, badan jih menaji, pokoknya anggota jih bandung-bandung menaji, limang retuh boh azhe lewat ranagro Gedanyo. Adakah dampak hilangnya nikmat dan kasih sayang Allah gara-gara mereka melewati negeri kita? Nah, hana dengku-dengku sekalian. Tapi lara dalam kampungnya, adakah dampak akan hilang nikmat dan kasih sayang Allah dalam nangronyo? Handeng. Apabila tak pelihara orang yang hana sembahyang, lewat orang hana sembahyang dalam nangronyo tidro, apakah dampak hilangnya nikmat dan kasih sayang Allah? Jawabannya dampak. Pak tengku dalil, pada masa Nabi Allah Musa. Pakikuh orang tak pelihara dalam rumah tanah sembahyang. Pegat lagi rapat dalam kampung, pegat kampung. Punya anak muda naik sembahyang. Urung tua anak sembahyang. Rapat kedau, aturan rapat kedau, kesimpulan cok kedau rumah masing-masing. Patih baik engkau. Rata kampung. Padahal pemerintah telah menganggarkan anggaran kena nanggro, pegat. Pegat kampung pegat. Tapi kita masih menyalahkan pemerintah yang telah mengupayakan demikian. Pegat mupaki dengan harta biu, dengan peng biu, gara-gara diakibatkan gedanya bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mereka mencintai engkau sedangkan mereka tidak mencintai akan Allah Subhanahu wa taala. Aboh tu engkau sebagai penguatan. Kemudian di dalam sabuh laut, dalam lautnya na kapai. Dan dalam kapainya bandum penumpang-penumpang yang membawa barang dan bekal. Membawa barang dan bekal mereka untuk eksodus ke sabuh nanggro. Bakwate lang lautnya na urung malim, na urung awam dan bandum-bandum na. Dan barang bawaan mereka bawa semua.
dan harta-harta jiwa menumandum. Di tengah laut akan terjadinya tenggelam ataupun bencana besar. Ia bak bineh kapai etno tek medip-dip. Ikun linah koda kapai. Nyo getanyo rap nom. Barang bawaan bekal getanyo nyo cukup berat-berat. Nyo payah taboh bandum-bandum lang laut. Ikun bak po gajah. Ubena gajah kahnyo tiak lang laut gede. Ikun lepo harta. Hang den. Baik kaya tiak gajah long gede lang laut. Wate menan mantang dawa berselamat harta. Nyawang harta berselamat, jih berselamat. Mantang dawa. Ikun lepo gajah. Ngi ngata gop. Pat lumo biraya dong. Pa amak lumo. Long nak gajah pa boh. Lumo 80 boh pat lumo. Tiang laut gede. Ikun lepo lumo hanjir. Ada long ye tiak dekah be. Pokoknya dawa leng harta. Gabung urang tok ngah harta. Bio gubah harta lerung ji pakai ngado-adu. Harta nak bagi-bagi warisan. Nya beli kok gawat lo menduk. Yang poin yang kedua, dah mungkin dah buka karena waktu yang sangat singkat. Habisnya tak selesaikan aja dengan sekalian. Nah, jadi di kala walanya ikun le polemo. Ubena kameng tiak lang laut. Kabeh panik udang mana-madum iya kaya damau. Ikun le po kameng po gajah po budak. Anjir di ada kamu ingin menyelamatkan dan kamu berselamat, harta kamu berselamat. Nazrakah mulia nenggu, harta benaji berselamat. Karena kepanik yang tengah dialami kepanikan oleh mereka-mereka tersebut dan akhirnya ikun bawa panik. Ubena gapuh-gapuh tiak lang laut. Terus bak gapuh kau ibiki gehon. Nyan ban panik udang royo. Tiak lang laut ikun lepo gapuh. Udah gapuh ndong ide. Azhe gapuh lang kapai. Ang hai dengale. Hai dengale gapuh azhe. Lagi urang dege hai dengar su manok gara-gara sakit ego. Oh masalah udah. Sakit ego manok je ku masalah. Kan cukup dege urang urip engko. Nyan menancit ikun. Nyan azhe yang nama sawanyan rom nang laut gede dah dengar abi. Gara-gara ji karam kata yo nambo. Terdengar oleh Syekh. Udah kamu kan? Tapi ke azhenya nampak. Urang mekubun urang takengan manfaat azhe. Bagi kita nyo nak itanyo asai kah nampak gero bandung darong. Anak-anak gua mana pah yang. Ha? Lagi urang menau kan? Ketika urang lain pegang masjid, nyan menyo urang yang galak protes payah na pariksa lang buku sedekah pasti hananan gaknya. Sebab bandung salah dah gak? Nyo tameh ubur. Nyo miyu masjid. Pucak yang pe menan mau sao hobi. Nyan heuy laju dengku kana nejak. Padim poh kemen nan wakaf. Bit hananan gak nyan bu. Jelah nang cenenging. Urang yang tempo put han gabu. Jadi le syekhnya berfikir, iban cara. Ya boh saya gekel le syekh. Enggak boleh. Semua makhluk Allah itu mulia dan semua makhluk Allah itu bermanfaat. Enggak boleh. Hanjir boh minta boh dia bilang tu. Hayat saya aku baik dah boh le. Hanjir. Imam so yang harus dalam laut syekh. Dia awak tanya. So yang harus dalam laut. Dia jawab le syekh. Di antara urang langkapannya yang pertama sekali yang harus tarom lang laut urang hana temayang. Nah, dedang lenah koda kapai. Berarti draw boleh. Nah, ini mana dia orang tu? Gop tak pelajari laju. Draw dah ada pu. Lagi ada pegah pula menjadi mana? Gop habis tak pelajari. Hana berehnya dicid tanya mbak urangnya padim ribe, padim boh sa'sumen yang pernah wakaf mana mesti. Hana tu. Hana pah duitnya, hana pah tunggunya, hana pah tunggunya. Cinengi igatnya padim wate nak kerja bak menjadi. So kapadang jamaah subuh lehnya. So tengku pulang urang tu tapi. Nyan cini cik igatnya nak pernah dalam jamaah kan. Urang dia hana gabuk. Urang dia hana gabuk. Yang gabuk yang ke urang yang memang perlu kepentingan pribadi masing-masing. Ko Umar cunya din hana gabuk bak ke pejuang nanggro. Urang pegah dro ke pejuang nanggro, gabuk uronyo nanggro rata lungki tengku. Pekon na kepentingan. Kagua ba Allah Tengku Umar, kagua ba Allah cunya din, kagua ba Allah Tengku Syekh ditiro. Bandum-bandum kagua ba Allah anak gabu cita-cita mereka untuk anak-anak cucunya. Pekon gabu orang lain na kepentingan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi nyan kejadian orangnya. Ikun lenah kau dah kapai, man udah anak temayang, hati anak tolong kasihkan alasan buat saya supaya bisa saya terima. Kamu dawa pedendra baik guru laut. Ada anjir dia. Hai, berkata boleh wakah. Asalnya menyatacau. Ayu jaga harta. Tingah bengah tak bedah harta mentang baksat. Jih mentang baksat hidup. Nyampan sedia.
Mamanya udah hana semayang, maunya udang hana semayang, harta tayu jaga pak jih dia tengah bengah tak bedah, jih gadah harta gadah. Nyawa sih. Ya, tunggu sekalian. Jadi yang sebagai kesimpulan pada uronyo, poin yang pertama diakibatkan tidak akan terjadi aman dan damai di Nanggro yang gedenya cintai, saling memusuhi antara sesama tengkumpulan dan tengkumpulan hana bere, pimpinan pulan dengan pimpinan pulan hana bere, yang korban adalah agama yang sedang kita anut, yang hancur generasi emas yang akan kita ciptakan buat masa akan datang. Maka konteks pertama sekali yang harus kita bangun, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bagaimana cara membangunkan anak-anakmu ketika mereka tidak salat subuh? Tanya Pak Syekh, tanya oleh Syekh. Bagaimana membangunkan anak-anakmu ketika terjadinya gempa, sedangkan anak-anakmu berada di dalam bangunan tersebut? Dijawab oleh orang tanya, kupaksakan kutarik dia untuk selamat daripada runtuhan bangunan. Kalau dia tidak keluar, kutarik dan kupaksakan. Kalau memang dia runtuh bangunan tersebut, akan mengenai anak saya. Itu orang yang kucintai dan kusayangi. Gak jawab deh, itulah jawaban, itulah pertanyaan yang kau jawab, yang kau jawab sendiri. Dan akhirnya paksakan anak-anakmu dan rakyat-rakyatmu untuk bangun salat subuh dengan secara berjamaah. Kalau memang dia tidak salat, bedah udang dari daya. Ari, bedah 3 goit, 2 go, bedah, kelihega, kelih bedah. Iya juga podrom. Yang menang cara pugo udang yang hantim sama yang teboh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada tak pegah panjang bidengku karena wate buno 20 menit. Mudah-mudahan yang ulung Tuhan sampaikan wujud kebermanfaat kepada ulung Tuhan sendiri, dan bahasa-bahasa yang dun pegah buno, bahasa itu bukan bahasa kotor. Memang adhe harus dapegah dengan bahasa Aceh adhe. Kalau memang bahasa Indonesia harus dapegah anjing. Hana ibarat bahasa lain menurut sekalian. Tapi budaya ini coba di sini kesimpulan hikmah dan ilmu yang kita dapatkan di situ dari cerita-cerita tersebut, sesungguhnya relah peradaban Islam, relah persatuan dan kesatuan yang sedang kita galang dan kita bangun dikarenakan orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin.